Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel House of Crab Balikpapan. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuahkan tanaman anggur sistem trellis lurus untuk tabulam pot. Nah, untuk menanam anggur, kita perlu menyelesaikan dulu masa vegetatifnya sebelum dibuahkan. Nah, masa vegetatif itu kurang lebih sekitar 3-6 bulan. Itu tergantung dari perawatan kita. Nah, masa vegetatif itu kita pupuk dengan pupuk vegetatif ya, masih NPK. Kalau mau ditambahkan booster anggur juga lebih bagus ya. Nah, selama tanaman anggurnya tumbuh, nanti teman-teman bisa kontrol pertumbuhan tunas airnya ya, dan menentukan sistem rambatannya. Nah, ini adalah sistem rambatan trellis lurus. Jadi saat teman-teman menanam bibit itu ditumbuhkan. Nah, setelah mencapai batas pinggang kita ya, jadi untuk trellis paling mudah itu setinggi pinggang, baru dibelokkan tanpa memotongnya, langsung dibelokkan aja. Nah, nanti selagi kita menunggu pertumbuhan sekundernya, langsung saja tunas-tunas air yang tumbuh itu kita arahkan ke atas ya. Nah, nanti kita beli jarak masing-masing tersier itu 1 jengkal kurang lebih. Jadi kalau ada tunas air yang tumbuh di sini kita buang, di sini lagi ada kita buang. Nah, tersier yang ini kita tumbuhkan, yang ini kita tumbuhkan. Yang ini dibuangnya dari pangkal. Terus kasih jarak 1 jengkal lagi kurang lebih. Tunas-tunas yang ada di tengah ini kita buang dari pangkal. Nah, begitu seterusnya ya. Kita kasih jarak 1 jengkal lagi, kita tumbuhkan. Yang ini dibuang. Yang tumbuh-tumbuh di antara masing tersier ini, 2 tersier ini kita buang. Terus begitu seterusnya ya. Nah, batasan optimalnya untuk pot biasanya untuk pot 50 cm itu sekitar 6-9 tersiernya. Nah, setelah mencapai tersier yang teman-teman inginkan, kalau misalkan menginginkan 9 tersier, berarti di tersier ke-9 ini sudah tumbuh, sekundernya dipotong. Nah, setelah dipotong ini, nanti tunas yang ini nih akan langsung ngebut, pertumbuhannya langsung cepat ya. Kita arahkan ke atas menjadi cabang tersier dan dibatasi pertumbuhannya sepanjang 12 daun, sekitar 80-100 cm ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 12 daun. Nah, cuman kadang 12 daun kalau yang ruasnya pendek itu nggak sampai 80 cm. Nah, di sini kalau saya ada patokannya adalah ini, batas ini kurang lebih 80 cm. Jadi setelah 80 cm langsung saya axle break, dipotes pucuknya. Nanti kalau tumbuh lagi dipotes lagi. Begitu seterusnya sampai pertumbuhan tunas ini terhenti. Jadi nutrisinya nanti beralih ke cabang tersier lain yang masih belum menyentuh 12 daun. Nah, setelah itu kita masih pupuk vegetatif sampai batang tersier ini siap untuk dibuahkan. Ciri-cirinya adalah sudah mencoklat dan sebesar pensil. Nah, kalau sudah sebesar pensil dan mencoklat, kita ganti pupuk pertumbuhan menjadi pupuk pembuahan. Nah, pupuk pembuahannya ini seminggu sekali sampai 4 kali ya, kurang lebih sebulanan. Nah, minggu kelimanya kita pangkas. Pangkas itu artinya kita memotong cabang tersiernya. Cabang tersiernya kita potong supaya merangsang mata tunas bat ini tumbuh. Nah, saat tumbuh karena sudah dimasuki pupuk pembuahan, nanti tumbuh tunasnya dari mata tunas bat. Ya, mata tunas bat yang bulat ini tumbuhnya itu nanti dia membawa bunga ini kita rawat ya. Selama muncul bunga ini pupuk pembuahannya kita sudah nggak pakai lagi ya, kita nggak pakai lagi pupuk pembuahannya sampai ini bunga mekar, baru kita ganti pemupukannya dengan cukup KNO3 putih atau NPK grower juga bisa, dosis rendah dulu. Nah, nanti kalau sudah berinya, nah, terus kita batasi lagi nih di daun di atas bunga. Kita batasi 12 daun. Habis itu kita axle break lagi, dipotes pucuknya. Kalau tumbuh lagi kita potes lagi sampai berhenti pertumbuhannya supaya nutrisinya bisa fokus ke pembesaran buah. Nah, pupuk pembesaran buahnya bisa pakai KNO3 putih atau NPK grower juga bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah mulai rutin lagi aplikasi fungisida dan insektisida ya.
sampai dengan paling lama itu saat aeration. Nah, biasanya kalau saya sudah mulai berinya agak besar, sudah dihentikan penyemprotan ke buah. Buahnya ditutup supaya mengurangi residu yang menempel di buahnya. Nah, nanti setelah variation atau berubah warna buahnya ya, buahnya misalnya buah hitam dari warna hijau menjadi hitam, itu nanti kita kurangi penyiraman sampai matang ya. Dijaga penyiramannya supaya buahnya nggak pecah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau sudah seperti ini, itu penyiraman sudah mulai dikurangi. Ini jenis transfigurasi, sudah hampir matang. Nah, setelah kita panen buahnya ya, nanti batang tersier ini kita potong yang namanya fondasi pruning. Sisakan satu mata tunas, potong di sini, potong di sini. Ini contohnya ya yang sudah saya fondasi pruning. Nah, nanti ini tunas-tunas dari bat yang tersisa itu nanti akan menumbuhkan tunas baru yang akan menjadi tersier. Nanti perawatannya sama, kita axle break di 12 daun atau sekitar 80 sampai 100 cm. Dan ditunggu sampai siap pembuahan lagi seperti awal kita menyiapkan cabang tersier. Nah, seperti itu siklus penanaman di tabu lampot ya. Jadi cabangnya tidak menjalar kemana-mana, tapi tetap kita pangkas. Jadi ini adalah cabang abadinya. Sekunder dan primer ini cabang abadi, dan tersiernya ini yang kita kotak-atik. Dipangkas, tumbuhkan, pangkas, tumbuhkan, seperti itu. Jadi posisinya tersistem ya. Itu yang disebut sistem rambatan. Jadi tersistem, selalu rapi. Dan semakin banyak kita pangkas, nanti armnya terbentuk di sini semakin besar. Jadi aliran nutrisinya itu semakin lancar. Makanya untuk pohon di usia yang tua, dia kualitas buahnya semakin bagus karena batangnya semakin besar, armnya semakin lebar di sini. Jadi asupan nutrisinya semakin besar, akarnya juga semakin kuat. Nah, nanti kalau misalkan perakarannya sudah mulai sangat padat ya, bisa kita gemburkan lagi medianya dengan pruning akar. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.